Nah, kita di sini akan lanjut pada pertemuan 11 ya. Untuk bab 11 tersendiri ya, penggunaan formula dan fungsi regular, mid, upper, lower, proper if, nesting if. Di sini untuk kegunaan untuk di formula-formula di Excel ya. Nah, di sini ada rumus-rumusnya nih, right, left, mid, upper, lower, proper if. Di sini ada fungsi kegunaannya juga nih, pengambilan karakter sebelah kanan, karakter sebelah kiri, beberapa karakter dari tengah, ubah tulisan jadi besar semua, ubah tulisan menjadi kecil semua, ubah tulisan pertama menjadi kapital, dan berikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Nah, contoh penggunaan rumus string di sini ada tuh ya. Kita tinggal masukkan rumusnya, ketik sama dengan right gitu loh. Nah, ini left-nya contoh-contohnya. Upper, lower di sini ya. Proper. Ini adalah formula-formula atau rumus-rumusnya ya. Oke, kita lanjut pertemuan 12. Nah, untuk pertemuan 12, penggunaan formula atau rumus lookup, VLOOKUP, HLOOKUP ya. HLOOKUP tuh penggunaan formula dan fungsi VLOOKUP. Lookup formula atau rumus lookup sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya ya. Nah, contohnya untuk menghitung gaji, goal, seperti ini ya. Ini contohnya ya untuk. Nah, ini juga VLOOKUP, vertical lookup. Sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencarian dan secara vertikal atau secara ke samping gitu ya. Contohnya kayak VLOOKUP chat semester nih, seperti ini ya. Contoh-contohnya nih ke samping ya. Iya, rumusnya untuk ke samping, tarik. Sini udah banyak banget contohnya ya. Kalian tinggal dulu ikutin contohnya aja. Ya, kita lanjut ya. Temuan 13. Untuk bab 13 ya, di sini penggunaan rumus dan formula, sort dan validasi ya. Nah, di sini ada uraian materi, penggunaan formula dan fungsi sort dan validasi. Sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, dan mempunyai data yang sangat akurat diperlakukan oleh user atau pengguna, sehingga pengguna manajemen dapat data sangat diperlukan ya. Di sini ada beberapa cara melakukan manajemen data, antara lain ya seperti contoh pengolahan data, akurasi yang sudah diset, kemudahan dalam penyimpanan, maintenance atau pemeliharaan, security dan keamanan, pengorganisasian atau sumber pengambilan ya data yang akurat. Seperti ini ya. Ini udah banyak banget contohnya ya. Tinggal kita pelajari ulang aja sih sebenarnya ini mah. Kalau untuk dihafal ini susah nih kayaknya. Ya rumusnya banyak juga. Kita lanjut ya. 14. Di sini penggunaan pivot masuk Office Excel. Apa sih pivot table itu? Pengertiannya adalah Office Excel mempunyai salah satu fitur atau fungsi yang sangat baik dalam melakukan perlengkapan data. Salah satunya bernama pivot table, di mana data yang sangat banyak atau kompleks dapat direkap dengan begitu mudahnya. Pivot table ini sangat banyak digunakan dalam dunia kerja karena penggunanya yang mudah dalam melakukan analisa data.
Hampers setiap bagian dari departemen atau divisi perusahaan menggunakan pivot table. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah pivot table dengan data penjualan komputer dalam waktu 1 bulan. Nah, sini langsung dikasih contohnya. Nah, saya kasih contohnya untuk pivot table ini. Sampel datanya seperti ini ya. Itu ada blok data master 247 able. Klik button insert lalu klik pivot table ya. Contohnya seperti itu ya. Untuk menghitung lebih tepat banget sih, lebih akurat ya hitungannya. Kita lanjut ke pertemuan 15. Bab 15, penggunaan grafik chart line MS Office Excel masih berhubungan dengan Excel ya. Pengertian grafik di sini, penggunaan grafik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan data. Beberapa cara mensimulasikan grafik chart line atau P dapat dipresentasikan sebagai berikut ya. Contohnya ya seperti ini. Laporan penjualan toko sistem komputer ya. Sampel datanya seperti ini. Kurang lebih contohnya seperti itu. Untuk pilihan grafik di sini ada nih. Nah, sini ya. Bisa buat laporan seperti ini juga. Grafik ya. Oke ya, kita lanjut. 16. Bab 16 di sini membuat dashboard menggunakan Excel. Itulah. Pengenalan dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah satu-satu perangkat lunak yang sangat baik untuk membuat dashboard karena fleksibilitasnya dalam menyajikan data secara visual. Nah, di sini ya, ringkasannya banyak banget. Ini masih berhubungan dengan Excel ya di sini. Contoh gambarnya udah banyak, jadi tinggal diikutin aja. Kita lanjut 17. Mana ya? Untuk bab 17, membuat progress bar. Pengertian progress bar. Progress bar adalah suatu tampilan grafis yang menunjukkan kemajuan atau status dari suatu proses yang sedang berlangsung. Nah, seperti ini nih ya contohnya nih ya. Nih, bar nih. Banyak banget ya contohnya di sini. Tinggal kita ikutin aja. Kita lanjut ya. Bab 18 di sini pengenalan dasar-dasar Microsoft Point atau kita sebut PPT gitu ya. Pengantar Microsoft PowerPoint. PowerPoint sangat banyak digunakan di kalangan profesional ataupun akademis. Salah satu contohnya adalah ketika sedang di kelas, dosen akan menyampaikan materi melalui Microsoft PowerPoint. Mahasiswa melakukan presentasi tugas akhir skripsi, maka dari itu proses pembelajaran menggunakan media presentasi sangat direkomendasikan agar dapat meringkas materi dan memberikan poin-poinnya saja atau rangkumannya. Nah, ini mempermudah juga nih ya PPT ini. Kita bisa presentasi menggunakan PowerPoint. Lebih memudahkan sih intinya ya. Oke, kita lanjut di sini. 19 ya.
Sebab 19 membuat menduplikat, menyisipkan slide gambar, video atau foto ya. Di sini menambah slide, bukalah program PowerPoint ini. Ya, selanjutnya tambahkan 2 slide sehingga Anda mempunyai 3 slide. Contohnya seperti ini ya. Nih, new slide. Di sini udah gambarnya udah ada. Tinggal klik jadi 3 aja di situ ya untuk menambahkan slide-slide-nya. Oke, kita lanjut. Bab 20, tampilan dan transisi. Uraian materi. Tampilan dan transisi Microsoft PowerPoint dapat menjadi media pembelajaran, bukan saja untuk memindahkan suatu dokumen dari dokumen Microsoft Word. Pesan yang dibuat dapat dibuat dengan efektif dan menarik sehingga pembaca atau audiens lebih mudah menangkap maksud dan tujuan yang disampaikannya. Nah, di sini ada contoh kayak untuk backgroundnya tersendiri ya, jadi lebih berwarna atau membuat menarik audiens yang akan mendengarkan presentasi kita ya. Di sini tuh yang banyak banget. Oke, kita lanjut pertemuan 21. Nah, untuk bab 21 tersendiri di sini animasi dan hyperlink. Objek pada Microsoft Point. Microsoft Point memberikan proses pembelajaran lebih menarik seperti memasukkan teks, gambar, video serta transisi ya. Nah, di sini dia punya 4 animasi objek. Salah satunya ya entrance, emphasis, motion pad, dan exit ya. Nah, sini nih. Transisi dilatasi rotasi refleksi ya. Nah, seperti ini contoh gambar-gambarnya. Oke, seperti itu ya.